www.radiomesra.com. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 22 November bertepatan dengan 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Kami hadir kembali di ruang dengar Insan Mesra mengisi acara Dai Dialog Agama Islam yang hadir setiap hari Jumat sampai pukul 11 siang hari nanti ya. Dan seperti biasanya Insan Mesra, acara ini bersama dengan Bapak narasumber yang selalu setia menemani kita setiap hari Jumat, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Rosidin BAMA. Insan Mesra berharap mudah-mudahan pagi hari ini semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Insan Mesra sekarang pukul 10.16 menit, nanti boleh bertanya juga dengan pembahasan kita atau di luar materi juga bisa. Dan untuk hari ini materinya yaitu pandangan Islam tentang suap atau sogok menyogok ya. Dan Insan Mesra untuk mengefisienkan waktu kita, langsung saja saya menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah baik-baik saja. Alhamdulillah. Insan Mesra, Ustadz, sebenarnya Jumat kemarin ada yang kasih saran, mengingat katanya ini menjelang pilkada, alangkah baiknya kalau kita membahas masalah suap atau sogok, bagaimana menurut pandangan Islam. Iya, itu Ustadz. Jadi mereka ingin memperjelas lagi bagaimana pandangan Islam tentang suap atau sogok gitu ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada, dan kita berjumpa kembali di dialog agama Islam pada Jumat kali ini, kalau tidak salah tanggal 22 ya, 22 Iya, betul. tahun tanggal 22 bulan 11 November, yaitu tahun 2024. Alhamdulillah Insan Mesra dimanapun berada ya, ini kita pada Jumat kali ini pembahasannya karena ada yang bertanya, mengusulkan ya pertanyaan. Pertanyaan itu kemarin sebelum penutupan di akhir, maka meminta membahas tentang daripada seputar sogok ataupun menyuap. Insya Allah kita akan mengulas daripada sedikit tentang sogok ataupun menyuap. Sebelum kita memulai, alangkah indahnya, alangkah baiknya kita berdoa ataupun mengirimkan Al-Fatihah kepada siapa saja, baik yang dikenal maupun yang tidak kenal, guru-guru kita yang ada, yang sudah almarhum ataupun yang belum, yang ada di Indonesia, yang di luar negeri, ataupun yang terkhusus di Sulawesi Selatan, para andai guruta kita, para guru-guru kita yang mulia, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan kepada kita yang dikenali, yang tidak dikenali, keluarga kita semuanya yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, kita kirim bacaan Al-Fatihah ala hadiniya wa ala niyatin kuliah sholih syai'ulillah lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, halo. Tes. Subhanallah.
Alhamdulillah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Tes. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Ya, mohon maaf Insam Insam Mesra. Ya, suara sudah terdengar ya? Iya, tadi agak kecil makanya diganti mic-nya dulu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu alaihi wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insan mesra dimanapun berada, karena kemarin sebelum penutupan itu ada yang bertanya lewat WhatsApp, itu meminta pembahasan tentang daripada suap ataupun menyogok. Ya, kita mungkin tidak ada salahnya kita bahas pada kali ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam bahasa Arabnya apa sih suap, menyuap? Rishwah. Rishwah ya. Iya. Ro, shin, wawu, tamar butuh. Rishwah. Apa itu suap? Rishwah. Ar-rishwatu ma yu'ta al-ibtali hakin awli ihqa kibatilin. Yaitu rishwah itu adalah apa, sesuatu yang menjadikan apa ya, Indonesia enaknya itu menjadikan boleh, menjadikan perkara yang tadinya tidak boleh dijadikan boleh. Maksudnya ataupun menjadikan kepemilikan yang bukan miliknya, ataupun sebaliknya. Itu contohnya. Jadi seharusnya dia tidak berhak memilikinya, tapi karena dia mengasihi sesuatu sehingga dia bisa memilikinya. Ataupun kalau dalam hukum ya, tadinya dia kalah secara hukum itu apa namanya, dia itu memang tidak dibenarkan. Maksudnya kan dia salah, disalahkan. Harusnya dia salah. Tapi karena dia mengasihi sesuatu, Iya. sehingga dia bisa menang. Dia tidak disalahkan, tidak salah, dia pokoknya menang. Nah, itu termasuk daripada riswah ataupun sogok ataupun suap. Nah, itu suap. Itu namanya sogok, Ustaz. Ya, suap riswah. Bagaimana hukumnya? Dosa besar. Mana dalam dosa besar? Itu Quran surah Al-Baqarah 188, ataupun di dalam kitab Al-Kabair, Bapak Ibu. Di dalam kitab Al-Kabair itu, kitab Al-Kabair itu apa sih? Kitab Al-Kabair itu adalah kitab yang isinya tentang membahas tentang dosa-dosa besar. Al-Kabair itu di pesantren Sopeng itu pun dipelajari dulu, kami mengajar di sana. Di sana ada mata pelajarannya. Nah, itu termasuk istri kami juga alumni sana. Kitabnya ada, punya istri ya, kami juga bawa ini punya istri. Nah, itu Bapak Ibu termasuk di pesantren-pesantren Jawa juga, itu termasuk sebagian pesantren itu kurikulumnya ini Al-Kabair ada juga pelajarannya. Al-Kabair itu adalah kitab yang isinya tentang membahas dosa-dosa besar. Al-Kabair itu dosa-dosa besar, tentang dosa-dosa besar. Di antaranya Al-Kabiratu, adapun dosa besar Atsaniyatu wa thalathuna, yang ke-32, akhdur rishwati, yaitu mengambil riswah, mengambil suap ataupun sogok, menyogok. Nah, itu ya, tadi menyogok dan menyogok. Mana lagi dalilnya? La'anallahu ar-rashi wal murtashi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyogok dan yang disogok, orang yang menyuap dan yang disuap. Ya. Malah Itu, pernah saya dengar Ustadz, ada Ustadz yang mengatakan disuap sama yang menerima suap sama-sama masuk neraka. ya. Nah, itu kan dalam hadis yang lainnya itu ar-rashi wal murtashi pinnari. Nah, itu dalam hadis yang lainnya ini ar-rashi wal murtashi pinnari. Orang yang menyuap dan yang disuap, menyogok yang dan yang disogok ada di neraka. Mana hadisnya? Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis riwayat ini, hadisnya yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan beliau Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun, hadis yang baik dan sahih. Jadi Bapak Ibu, suap dan menyuap, ini perlu hati-hati. Ya, bagaimana diantaranya? Ada juga yang dibolehkan, tidak? Ada yang dibolehkan. Diantaranya apa? Qala al ulama'u farroshi, adapun suap, huwa alladhi yu'ti ar-rishwah, yaitu mereka yang ngasih imbalan, yang ngasih hadiah, itu yang ngasih sesuatu, itu namanya yang menyuap ataupun yang menyogok. Berarti umpama kita ngasih seharusnya tidak bisa
tapi karena kita ngasih sesuatu sehingga jadi bisa. Contohnya harusnya tidak lolos, tapi karena kita ngasih sesuatu, nah, jadi lolos. Nah, ini namanya penyuap, penyogok. Itu yang tidak Tidak boleh. tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh, Ustaz? Ada lagi nanti. Wal murtashi walladhi ya'khudhu ar-rishwata. Dan orang yang murtashi itu ya penerima sogok, penerima suap, yaitu yang menerimanya itu. Dia terhukumi murtashi, dia terhukumi penerima sogok. Dia sudah tahu dia itu enggak lolos. Ya. Sudah tahu secara apa ya Indonesianya itu, secara perhitungan, secara apa itu? Aturan itu. Secara aturan tidak boleh, secara aturan tidak lolos. Tapi gara-gara dikasih, ini saya kasih sesuatu, iya jadi lolos. Nah, Saya ini terima dulu nih, penerima, Ustaz, penelpon. maka menyogok. Iya, ini penelpon dari Sengkang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Dari Sengkang ini, Pak Ustaz. Iya, dari betul bila dari Sengkang ini, Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, saya punya teman yang sering ketemu dengan orang tuanya melalui dalam mimpi. Katanya, apakah karena selalu saya merindukannya. Dia pernah bertanya begini pasti saya, Pak Ustaz, apakah orang mati juga merindukan orang yang masih ada di dunia? Iya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Oh iya. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya itu ada temannya yang sering memimpikan orang tuanya yang meninggal. Iya. Nah, apakah itu betul atau bagaimana ya secara tadi pertanyaannya apakah orang yang meninggal ini merasakan rindu sama anaknya gitu sehingga dia hadir dalam mimpinya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang ketika sudah meninggal maka berada di alam barzah. Alam barzah itu seperti halnya dia penghalang barzah penghalang. Itu mau ke dunia tidak bisa, mau ke akhirat juga belum, karena masih di alam barzah. Tidak bisa kayak di botol di dalam airnya. Dia keluar nggak bisa, dia ke sini nggak bisa, ke sana nggak bisa, cuma bisa melihat di alam barzah. Begitu pula orang yang sudah meninggal ada di alam barzah sendiri alamnya. Itu Allah jasadnya di dalam kuburan, tapi ruhnya ada di alam barzah. Dia kayak kaca ya, mungkin kayak kaca lah, berarti dia mau keluar nggak bisa, cuma bisa melihat aja. Oh kayak gini. Maka ketika ahli keluarganya melakukan kebaikan, mereka bahagia. Ketika mengirimkan amalan pahala, maka bahagia. Ketika melakukan kemaksiatan, keluarganya yang masih hidup, mereka sedih juga. Itu diperlihatkan. Begitu pula Rasulullah pun melihat kita umatnya yang melakukan amal kebaikan, Rasulullah bahagia. Yang melakukan amal keburukan, Rasulullah merasa bersedih. Itu diperlihatkan. Kalau tidak salah Bapak Ibu, seputar itu dikisahkan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar kalau tidak salah. Itu, dan sebagian ulama juga mengatakan seperti itu. Kalau kita memimpikan orang orang yang sudah meninggal, pada intinya minta didoakan katanya. Minta didoakan. Kalau bisa didoakan, tidak bisa, kalau lebih bagus lagi ziarahi juga kuburnya, kirimi doa di sana, dikirimi juga di dalam rumah doa juga dikirimi, khususkan Al-Fatihah. Sambil jalan sambil apa, ketika ingat kirimi Al-Fatihah ibu kita, orang tua kita, siapapun, kirimi Al-Fatihah, insyaallah bisa sampai. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, ada pertanyaan untuk Bilal di Sengkan. Terima kasih sudah bergabung di sini. Saya baca pertanyaan dari Ibu Esti Kuswardani. Maaf Ustadz, mau bertanya, berdosakah muslim yang tidak bisa mengaji? Selanjutnya Ibu Hajarana Umar. Bismillah, Assalamualaikum. Tabe Ustadz, izin monitor. Iya, terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Ibu Esti Kuswardani. Terima kasih. Maaf tanya Tad, berdosakah muslim yang tidak bisa mengaji? Ya, tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang muslim kalau sudah beriman, ya udah, yang penting sudah ucapkan syahadat, berarti dia sudah beriman. Kalau sudah beriman, tuntutan yang pertama apa? Yaitu tuntutannya sholat. Sholat itu yang wajibnya apa? Bacaan pertama itu Al-Fatihah. Kalau dia tidak bisa mengaji apa-apa, minimal Al-Fatihahnya pelajari. Belum bisa, dia sebisa dia apa? Bisanya syahadat, ya udah syahadat baca. Bisanya Allah, udah. Bisanya zikir, ya udah baca zikir. Tapi sambil berjalan, dia tetap tuntutannya bagi dia adalah belajar supaya bisa baca Al-Fatihah.
Terus kalau seiringnya berjalan juga, kalau bisa yang lain-lainnya juga. Kalau bisa bacaan yang lain-lainnya juga. Kemudian kalau tidak bisa udah minimal baca Al-Fatihahnya itu kita baca supaya untuk sholatnya sah. Baca Al-Fatihah, kemudian At-Tahiyat juga. At-Tahiyatul Mubarakatuh dan seterusnya. Kemudian kalau bisa mengaji tidak akan yang tuntutan orang muslim itu yang penting dia beriman sudah menjalankan sholat. Tapi kan dalam sholat ada bacaan-bacanya, minimalnya baca itu yang mana Al-Fatihahnya yang penting bisa, At-Tahiyat juga. Seperti itu. Iya, setidak-tidaknya dianjurkan untuk selalu berusaha. Ustaz, ya, berusaha. Kemudian masalah mengaji ya udah belajar kan dalam hadis riwayat Sahih Bukhari Sahih Muslim, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lahdi. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan dari semenjak lahir sampai ke liang lahat. Arti wajib. Kapanpun kita yang belum bisa apa-apa tetap belajar dimanapun berada, apalagi sekarang zaman muda. Silahkan Bapak Ibu lihat di YouTube atau di mana ada juga yang baik, yang apa, tinggal pelajari. Kemudian kalau kita niat belajar Bapak Ibu, kebetulan kita niat belajar, keburu meninggal, maka kita meninggal dalam keadaan syahid. Kenapa? Man mata huwa ya'lamu wa man mata wa huwa yatlubul ilma fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang mati meninggal dalam keadaan menuntut ilmu agama, maka dia terhitung syahid, bahwa syahidun, terhitung jihad fisabilillah. Enak itu. Makanya ketika ada pengajian, ketika apa, datang saja niat. Oh, saya niat menuntut ilmu agama. Oh, saya niat, pokoknya walaupun sudah selesai, saya niat menuntut ilmu agama lagi kalau ada. Ini kan sudah niat. Ketika meninggal, terhukumi dalam keadaan menuntut ilmu agama. Begitu pula kita. Pokoknya niat itu menuntut ilmu agama, niat mempelajari Al-Quran. Kalau kita niat menghafal, Bapak Ibu, kalau kita niat menghafal, nanti ketika sudah meninggal, walaupun belum hafal Al-Quran, maka nanti digolongkan dengan orang penghafal Al-Quran nanti di akhirat. Makanya kita niat baca Quran, niatnya menghafal juga. Bisa tidak bisa, saya niat menghafal nih. Bisa tidak bisa, pokoknya sedikit demi sedikit. Nah, orang yang mempelajari Al-Quran walaupun terbata-bata, yaitu orang yang terbata-bata baca Al-Quran, pahalanya 1. Apalagi kalau lancar. 2, belum 1 hurufnya dikalikan. Dengan wudu berkali-kali, dengan tanpa wudu, dan seterusnya. Gitu. Ya, terima kasih juga untuk Amin Tobaru di Malaysia yang mendengarkan kita melalui Facebook mengikuti acara ini. Terima kasih untuk Amin Tobaru. Baik, saya coba terima dulu telepon yang masuk, Ustadz. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Handayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Handayani. Yang saya mau tanyakan masalah sogok mengonyogok. Iya. Apakah kalau orang itu kita tidak minta, kita tidak punya persoalan dengan dia. Iya. Jadi saya tidak dia tidak menyogok saya, tapi dia meminta. Dia meminta untuk dibantu memilih atas namanya pada waktu pilkada. Kalau semuanya saya dikasih uang, apakah itu sogotan? Karena saya saya tidak minta. Dia tidak, Ibu Handayani tidak minta tapi dikasih begitu. Dikasih saja. Apakah itu termasuk sogok menyogok? Karena saya tidak minta. Iya. Dia datang bawakan saya di rumahku secara baik-baik, seumpamanya. Jadi saya mau tanya, apa kesalahan itu dianu Tuhan? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya intinya tidak mengharapkan, tidak minta, dikasih. Ya, ketika dikasih disuruh memilih. Iya. Bagaimana terhukum sogok ataupun tidak. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi secara gambaran besarnya sogok itu memenangkan yang tadinya menang. Maksudnya andaikan ada sengketa ataupun hukum, seharusnya orang ini dihukum, tapi karena dibayar, ngasih sesuatu kah, tanah kah, emas kah atau apa, sehingga tidak salah. Ini termasuk menyogok, dosa itu. Ini kalau ngasih ada hal-hal sesuatu hal, berarti itu ada keinginan, ada timbal baliknya. Maka itu secara tidak langsung Bapak Ibu, kita itu kalau bahasa kasarnya, kita itu bisa dibeli. Kita itu kayak nggak ada harganya.
Maksudnya kalau bisa, kalau memang seperti itu, kalau mau diambil, ambil aja. Tapi kita tidak perlu, maksudnya memilih terserah kita. Bismillah, kalau bila perlu tidak usah diambil. Tapi kalau takut tersinggung, ambil, kemudian kasihkan fakir miskin kah yang membutuhkan, atau yang di jalanan kah, atau belikan permainan untuk anak-anak kecil. Jangan dimakan uangnya karena belum jelas uangnya. Kalau hati-hatinya ya. Kalau secara akadnya orang ngasih berarti ngasih saja, nggak ada kecuali ngomongnya ini saya kasih, kamu pilih ya. Berarti ini akadnya seperti itu. Tapi kalau misalkan Ustadz, ini akadnya kan dia tidak sebutkan akadnya. Ini saya kasih kamu, kamu pilih saya. Tapi kalau misalkan tidak disebut itu Ustadz, tapi cuma keinginannya memang begitu, cuman tidak disebutkan. Bagaimana? Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya secara gambaran besarnya anak kecil pun ketika ada orang yang seperti itu, intinya pasti mau dipilih. Tapi ketika ngasih tidak ada akad, ya udah. Kalau ketika yang membedakannya itu akad. Ketika ngasih apa? Ketika ngasih nggak ada pembicaraan, nggak ada, ya udah ambil aja. Tapi kalau umpama hati-hati lebih baik jangan, Bapak Ibu. Kalau umpama takut tersinggung, takut apa, ya udah diambil. Tapi nanti ketika orang yang nggak ada, kasih aja orang-orang yang memerlukan. Kasih orang fakir miskin kah, kasih masjid kah, kasih apakah, ataupun belikan permainan untuk santai-santai, permainan bola, permainan apa yang penting tidak dimakan. Kasih permainan untuk anak-anak, apa yang penting tidak dimakan. Itu hati-hatinya seperti itu. Penting tidak dimakan, Ustadz. Ya, dan sebetulnya kalau kita mau bagus, ya udah jangan dipilih. Maksudnya jangan ambil itu uang-uang yang seperti itu. Kan secara tidak langsung kita dihargai itu. Kita itu harganya segitu. Kita itu harganya segitu. Kita itu boleh menerima hadiah, yang penting jangan kita dihinakan. Maksudnya apa? Boleh kita menerima hadiah, tapi kalau caranya yang tidak bagus, tidak boleh itu kita menghinakan. Contohnya kita dikasih, tapi dengan kaki ada orang ngasih uang, tapi dengan kaki uang 100.000, uang satu gepok kah, ataupun satu lipatan kah, uang 1 juta kah, uang berapa, tapi dengan kaki ditendang. Itu menghinakan diri. Nggak boleh kita menerima hadiah yang menghinakan kita sendiri. Itu kalau tanyakan kepada hati kita masing-masing, itu uang tersebut itu sebetulnya dari mana, kemudian baik enggak. Kalau menurut hati kita yang kecil, enggak baik, ya udah. Kalau ketika enggak ada orangnya, kasih kepada yang lain kah, kasih kepada masukin ke masjid kah, masukin ke apakah, ataupun dibelikan permainan untuk anak-anak di samping rumah ataupun anak apa terserah, ataupun dibelikan untuk bambu-bambu untuk buat pos kamling di samping, silahkan. Seperti itu. Ya, lebih baiknya tidak menerima, karena kalau sudah menerima pasti kita condong kepada yang memberi. Itu secara ininya merasa seperti itu, merasa berat. Maka kalau bisa jangan mudah menerima, kecuali betul-betul hadiah. Kalau hadiah ya silakan, tapi kalau ini jangan seperti itu. Dan bagi kita yang mau mencalonkan kah atau apa, ataupun kita punya pesantren, saya niat insya Allah, saya dengan izin Allah, kalau Allah bisa kan, saya niat punya pesantren. Semoga ini omongan saya, semoga ketika sudah Allah berikan pesantren, ada orang yang mencalonkan, jangan kasih sesuatu tersebut ke pesantren kami. Karena kalau dikasih pasti disuruh apa? Kecuali ngasih secara sembunyi-sembunyi lewat pelantara orang lain, tidak disebutkan ini dari hamba Allah, sekian triliun kah, sekian miliar kah untuk pembangunan, silakan dengan izin Allah, insyaallah. Yang penting jangan sampai pastikan kalau ngasih ke pondok ataupun ngasih ke sekolah, pada intinya disuruh apa? Disuruh nyoblos. Kalau mau ngasih lewat pelantara orang lain tanpa disebutkan namanya dan karena Allah, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikhawatirkan seperti itu. Itu seperti halnya kisah Imam Auza'i ya, dalam Anil Imami Abi Amrin Al-Auza'i, dikisahkan dari Imam Abu Ammar Al-Auza'i rahimahullah, wa kana yaskunu bi Beirut. Dulu beliau ini tinggal di Beirut. Ana Nasraniyan ja'a ilahi faqala inna wali, kalau ininya kepanjangannya pada kisah ringkasnya saja ya. Dalam kitab Al-Kabair dijelaskan Imam Auza'i dulu hidup di Beirut. Beirut itu ibu kota Lebanon. Kenapa Ustaz tahu? Ya kan silakan di Google aja itu, Beirut itu ibu kota
Libanon. Terus cetakan kitab-kitab itu rata-rata itu Darubnu Asoso, itu Beirut Libanon. Rata-rata kitab-kitab santren Bapak Ibu ya, kitab-kitab gundul. Kitab gundul itu ada yang warnanya kuning, ada yang putih. Dulu lebih banyak kuning, kalau zaman semakin sekarang lebih banyak putihnya. Tapi kalau dibaca enak yang kuning. Semakin walaupun semalaman kita belajar ketika di pondok pesantren Bapak Ibu ya, ataupun kita di rumah mau baca terus sampai malam tidak sakit ke mata. Tapi kalau yang putih itu lama-lama sakit. Nah, itu enaknya yang kuning. Nah, itu Bapak Ibu rata-rata kitab itu buatannya dari sana. Beirut Libanon. Nah ini Imam Auza'i dulu di Beirut Libanon ada seorang Nasrani. Imam Auza'i ini termasuk penulis yang orangnya itu dipandang oleh pemerintahan, oleh gubernur, oleh pemerintahan. Omongannya dianggaplah, omongannya diperhitungkan, omongannya selalu penulis. Kalau zaman dulu kan kalau umpama mau menyampaikan ke pemerintahan dapat dengan surat. Suratnya Imam Auza'i itu penulisannya rapi, sesuai urutannya, sesuai resmi. Kalau apapun isinya, orang susah menolak. Pemerintahan itu susah bilang tidak. Pokoknya ini surat dari Imam Auza'i ini, nggak bisa ditolak, ini nggak bisa membalas. Nah, Imam Nasrani mengadu kepada Imam Auza'i, datang kepada Imam Auza'i, wahai Imam, yaitu uridu an taktuba ilahi watahu bikillati asal. Imam, saya ingin engkau menulis surat untuk saya dikirimkan ke gubernur, dikirimkan ke pemerintahan tentang jizyah. Jizyah itu pajak. Maksudnya kata orang Nasrani, saya ini udah Indonesianya terlalu besar sekali pajaknya, padahal saya penghasilannya itu ya biasa saja. Harusnya kalau yang kecil ya pajaknya standar kecil, penghasilan besar, maka jizyah ya ini. Maka Imam Auza'i mengatakan ya insya Allah. Tapi orang Nasrani tersebut membawa madu, sedikit madu. Maka Imam Auza'i mengatakan, ini apa ini madu, katanya. Enggak, untuk jenengan, untuk anda, wahai Imam Auza'i, untuk anda. Maka kata Imam Auza'i, kalau kamu ini ngasih hadiah, saya terima. Tapi kalau kamu ini ngasihnya supaya saya buatkan surat, saya disampaikan ke pemerintahan, sampaikan kepada gubernur, lebih baik saya enggak mau menerima. Silahkan bawa ini madunya, saya akan menulis surat tersebut, sampaikan kepada pemerintah. Nah itu Imam Auza'i Bapak Ibu. Itu berarti kalau bahasa sekarangnya pelicin ya atau apa? Kalau ngasihnya setelah jadi, ngasih sebagai tanda terima kasih ya silahkan, hadiah. Mau ngasih nih ataupun sebelumnya ngomong, apalagi kalau ngomong nanti kalau jadi saya kasih, jangan ngomong, enggak usah ada seperti itu. Mau dikasih tidak kasih, bagi kita yang melakukan pekerjaannya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan dibiasakan. Kita kalau memang kerja sudah ada gajinya, melayani, namanya kita pelayan raja adalah rakyat, bukan kebalikannya. Katanya rakyat itu raja. Seharusnya rakyat itu dirajakan. Bagaimana mau rakyatnya marah-marah, mau rakyatnya menjengkelkan, nggak tahu dipanggil apa semua. Saya dulu ketika buat paspor pertama kali di Bandar Lampung, karena waktu itu tugas di Bandar Lampung, maksudnya tugas mengajar atas nama, dikirim dari pesantren kami di Jawa, tugas ke sana. Nah, itu ya namanya nggak tahu kan, saking banyak orang mungkin karena nggak fokus atau tidak dengar, dipanggil-panggil sama imigrasi. Giliran saya mau diwawancari sama mau dipoto. Muhammad Rasulullah Muhammad Rasul. Pas keberapa kalinya saya kedengaran, kenapa kamu tidak dipanggil? Nah, tapi kan saya posisi itu karena saya sedang butuh, biarlah saya nggak marah, nggak apa-apa. Tapi kalaupun marah, nggak apa-apa kan? Karena memang hak saya, kan tidak tahu, namanya tidak tahu. Masa diinikan? Kita para pelayan rakyat seharusnya menjadikan rakyat itu raja. Dan juga jangan sampai ada pelacan, pelicin, pelucun dan sejenisnya, itu ya riswa, itu kalau suap penyuap. itu termasuk suap, Suap, itu. Tapi kalau sudah selesai umpama dia datang ternyata ngasih hadiah, ya silahkan saja. Tapi kalau ragu-ragu, enggak usah aja. Tapi kalau sebelumnya dia ngomong, Ustaz, ya apalagi sebelumnya ngomong, udah ada akad itu, udah ada perjanjian. Udah, kita itu enggak akan miskin dengan uang segitu. Kita juga enggak akan miskin, enggak akan kelaparan dengan uang, andaikan ada uang supaya pilih atau apa, enggak akan. Kita bisa cari uang sendiri.
entah dengan berjualan, entah dengan apa. Nah itu, umpama kita terpaksa ngambil supaya takut tidak takut nanti nanti dicemoohkan sama ini, nanti di apa kalau dia jadi ini, ya udah ambil sembunyi-sembunyi, ya ambil. Tapi nanti dikasihkan ke siapakah? Fakir miskin kah yang membutuhkan, atau kasih masjid, kasih apa? Kalau bagusnya seperti itu, jangan dimakan. Seperti itu. Iya, Ustadz, ini kembali dari Aminto Baru. Berarti ngasih dan menerima dengan tujuan tertentu mungkin salah ya Ustadz? Ya itu. Makanya dalam hukum itu ngasih aja karena sedekah, iya, karena Allah. Kalau ngasih aja. Karena Allah. Iya. Tiba-tiba kok, kenapa ngasih enggak setiap hari? Kenapa ngasih enggak sebelum kejauhan? Ketika sebelum mau ini saja mengasih, kan ngasih bisa kapan saja. Iya. Tiba-tiba ngasihnya sebelum ini. Jangan sampai yang dikasihkan tersebut sebetulnya hajatah kita ketika mereka jadi penguasa. Jangan sampai. Tapi ada yang begini Ustadz. Iya. Selentingan sedengar suara-suara masyarakat, ala bawa nih, ambil saja, orang juga yang lain ambil. Nah, iya. gitu. Ya udah, maksudnya cara hukum Islam aja ya, secara hukum aja. Itu tanyakan kepada hati kita yang kecil. Ini uang jelas enggak? Kemudian ini sebetulnya apa? Udah, hati kita yang baik itu tahu semuanya. Kalau emang enggak jelas, takut dicemooh apa, silahkan diambil pertamanya. Tapi sebetulnya enggak kita makan, enggak kita ambil. Entah masukin ke masjid, dibuka amplopnya, kemudian uangnya saja yang dimasukin. Entah dimasukin ke pembangunan jalan, entah dimasukin ke pembangunan WC, pembangunan apa, yang penting dari makan, silakan. Yang penting nggak dimakan. Nggak dimakan. Lebih bagus lagi kalau bisa ditolak, ya silakan. Kalau bisa ditolak, gitu. Iya. Dan Tapi jarang-jarang loh Ustaz yang sekarang menolak. ya semoga kita semua dilindungi Iya. dari apapun seperti itu. Oke, lanjut lagi Ustaz. Kemudian boleh juga menyogok yang dibolehkan. Maksudnya bukan menyogok, malah itu bukan termasuk terhukum menyogok. Amma idza a'tal yatawassala ila haqqin lahu wa yadfa'u an nafsihi dzulman fa innahu ghairu dakhilin fil la'nati. Dan adapun mengasih sesuatu supaya hak kita supaya hak kita itu terpenuhi, supaya hak kita itu jatuh kepada kita. Wa yadfa'u an nafsihi, ataupun untuk melindungi dirinya, wa yadfa'u an nafsihi dzulman, untuk melindungi dirinya, membayar karena untuk melindungi dirinya, mengasih sesuatu karena untuk melindungi dirinya, Iya. ataupun supaya hak dia sampai kepada dia. Iya. Fa innahu ghairu dakhilin fil la'nati, maka itu bukan termasuk sesuatu yang dilaknatkan. Rashi wal murtasi, la'anallahu rashi wal murtasi. Dalam hadis yang lain juga dari Sayyidina Abdullah bin Amr, la'ana Rasulullah SAW, Rasulullah melaknat, Allah juga melaknat orang yang menyogok dan disogok, orang yang menyuap dan yang disuap. Tapi tidak dilaknat bagi orang yang mengasihnya ataupun menyogoknya, ngambil hak dia, Ya. ataupun supaya dia tidak zalimi. Nah ini dia kena hukum, padahal dia enggak salah, cuma enggak tahu dijebakah. Ada enggak orang yang terjebak? Ada, seperti contohnya diantaranya mungkin pemuda tidak tahu apa-apa, di sakunya ataupun di tasnya dikasih sabu-sabu kah, dikasih naudzubillah, dikasih yang terlarang atau Dijebak, benda Ustaz. apa, dijebak. Ternyata dia enggak salah sebetulnya, enggak tahu punya siapa, tapi yang jelas dia disalahkan. Kan hukum dunia itu bisa seperti itu kan, Iya, tidak salah bisa disalahkan, yang yang salah bisa dibenarkan. Nanti hukum akhirat para penguasa hukum akhirat tidak bisa ditandingi. Kita yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Nah Ustaz, kalau Nah, itu, misalkan kondisinya begitu, tidak dilanat dan dibenarkan. Umpama kita nyogok, disalahkan, ini bakal dihukum, padahal dia tidak salah, mungkin dijebak atau apa. Iya. Saya sogoklah, Saya maksud sogok. saya bayar, bukan bahasa ininya, saya bayar bayar. supaya saya tidak dihukum, Oh. supaya ngambil hak saya, maka Iya. boleh seperti ini. boleh. Itu Iya. tadi. Iya. Amma idza a'tal yatawassala ila haqqin lahu wa yarfa'u an nafsihi dzulman fa innahu ghairu dakhilin fil ana. Maka kalau yang seperti itu tidak termasuk dilaknat. Berarti boleh, maksudnya tidak termasuk dilaknat dalam kitab Al-Kabair. Contohnya juga dia secara ininya dia guru, dia itu secara verifikasi atau apa itu? Sertifikasi. Secara ininya dia keahliannya memang di situ. Apa itu? Indonesianya. Dia bidangnya memang pendidikan. Iya. Andaikan dia SPD, dia bidang pendidikan. Dia bidang pendidikan. Satu bukan bidang pendidikan. Yang dibutuhkan memang bidang pendidikan. Mau jadi PNS. Tapi yang ini bisa membayar ini, yang satu Ya, bisa bukan membayar pendidikan dengan banyak. Bisa membayar ini karena walaupun dia bukan bidang pendidikan. Padahal yang dibutuhkan bidang pendidikan, dia bayar.
Maka ini pun yang SPD yang bidang pendidikan boleh ngasih suatu, boleh membayar karena ngambil hak dia. Itu bukan menyogok tapi ngambil hak dia. Terus yang ngambilnya dosa dia. Seharusnya kan mana yang berhak? Yang berhak itu yang tanpa bayaran yang pendidikan. Memang dia bidangnya pendidikan, yang dibutuhkan memang bidang pendidikan. Dan ini ahlinya bidang pendidikan, satu bukan ahli pendidikan, satu ahli pendidikan, dan yang dibutuhkan bidang pendidikan. Ini kalau dari atasannya memenangkan yang ini karena bayar, dosa. Tetap yang dosa itu ya itu yang mau ngambil uangnya. Tapi yang satunya ini dia juga membayar. Kenapa? Kalau tidak bayar, hak dia diambil oleh orang lain. Kalau bagi dia tidak dosa, ini bagi yang mengambilnya yang berdosa. Makanya bagi kita yang kerja dimanapun, perusahaan ataupun di pemerintahan, kalau ada yang kalau mudah, ngapain dipersulit Bapak Ibu? Kita yang buat kebijakan, seharusnya kita dimudahkan semuanya. Rakyat itu adalah raja. Kalau tidak bayar, ngapain harus bayar? Disuruh bayar. Itu bayar kemana? Dosa itu dunia akhirat mau 0,0,01% saja tidak bisa, apalagi banyak. Nol itu pun akan diperhitungkan, apalagi yang banyak. Naudzubillah, semoga kita semuanya dilindungi dari apapun, dari maksiat, dari dosa-dosa, dan semoga kita semuanya selamat dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih juga untuk Nur Hadi bin Nasir di Gorontalo sudah mendengarkan kita, menyimak acara ini melalui Facebook. Ya, terima kasih. Siapa tahu ada yang mau dipertanyakan, silakan bertanya. Kita masih ada waktu kurang lebih 7 menit lagi, 7 menit ke depan lagi di acara Dialog Agama Islam. Tetap kita buka layanan telepon 0853 9535 0907. Iya, Ustadz. Ya. Kemudian juga dulu yaitu ada Umar bin Abdul Aziz. Mungkin kita sering dengar. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah setelah itu khalifah terdahulu. Pokoknya salah satu khalifah. Ya, saya coba terima dulu. Boleh. Ya, silakan Bapak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, amalan apa yang bisa dibaca sehingga ada orang bisa cepat menghafal Al-Quran atau cepat menangkap Al-Quran. Ya biasanya kan Pak Ustaz menjadi Pak Ustaz, artinya kalau kita menyampaikan melalui radio ini bacaan-bacaan yang harus dibaca supaya kita bisa melikirkan hafalan Al-Quran. Amalan apa yang dibaca setelah? Apakah setelah salat atau bagaimana? Iya. Pak Ustaz, sehingga kita bisa artinya melicinkan hafalan itu. Biasanya ada imam yang selalu terang bacaannya. Ini yang perlu mengenai sobok menyogok Pak Ustaz. Artinya sobok menyogok itu kalau bagi saya seperti sekarang ini, yang masyarakat yang sekarang ini artinya sudah menikmati namanya pemberian Pak Ustaz. Artinya yang menyogok itu dia tidak pernah mengatakan juga bahwa ini saya kasih untuk memilih saya, dia cuma memberikan. Dan kemudian Pak Ustaz, biasanya yang dikatakan sebab menyogok artinya menyalahkan, artinya membenarkan yang salah, mensalahkan yang benar. Biasanya menyogok begitu. Bagi masyarakat yang miskin, Pak Ustaz mungkin tidak berlaku seperti itu. Karena kasihan kalau mendapatkan pemberian dari caleg, dia bisa menghidupi 4 hari mungkin atau 5 hari. Artinya menikmati. Kan biasanya ada utangnya, dan ini tidak ada yang bisa paling kalau dia mencari uang paling dia dapat 25.000 satu hari. Kadang-kadang dia memberikan 500, ini bermanfaat bagi dia Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana pertanyaan 2 pertanyaannya? Iya. Yang pertama tadi Ustadz, kira-kira amalan apa yang bisa kita ini setelah atau sebelum sholat, apakah baiknya baca Al-Quran atau yang lainnya? Oh, amalan sebelum atau setelah? Iya, sebelum. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap amal ada waktunya, setiap waktu ada amalnya. Setiap aktivitas ada waktunya, setiap waktu ada aktivitasnya. Nah, itu amalannya apa? Sebelum sholat bisa zikir, bisa baca Quran dan sejenisnya. Tinggal kita enaknya bagaimana. Kemudian setelah sholat zikir dulu, setelah itu nanti mau baca Quran silahkan. Ada
ada padilahnya masing-masing, berpahala semua. Yang penting jangan sampai ditinggalkan semuanya. Ma la yadruka kullu la yatruku kullu, dalam kaidah fikihnya. Kalau tidak bisa meninggalkan, kalau tidak bisa mengerjakan semua, jangan tinggalkan semua. Maksudnya sebagiannya. Contohnya kan bagusnya itu kita zikir juga, baca Quran juga, sedekah juga, melakukan amalan yang juga, yang lainnya. Tidak bisa sempurna full, jangan tinggalkan semuanya, sebagiannya. Kalau bisa tahajud juga, sholat tobat juga, sholat syukur juga, sholat hajat juga, sholat tahajud juga, sholat witir juga. Kalau tidak bisa, jangan tinggalkan semua. Minimal di antara itu ada semua. Oh, tadi malam saya enggak tahajud, saya kodonya duhalah. Masa satu hari full ini tidak ada amalannya? Duhanya kah, tahajudnya, walaupun 2 rakaat. Oh, ketika sebelum sholat atau setelah sholat kita bisa zikir lakukan. Oh, saya sekarang sedang mau baca Al-Quran, baca Quran. Apapun itu pasti berpahala. Dan lebih bagus lagi Al-Quran. Al-Quran itu kan kalamullah. Kalau bisa baca Quran terus, tidak bisa zikir dan yang lainnya seterusnya. Seperti itu. Dan yang kedua tadi masih masalah sogok ini. Iya, Ustaz. jadi kalau masyarakat umum kan memang tidak tahu. Ya, kalau orang umum kan maksudnya kalau berprasangka oh ini uang sedekah, ya udah sedekah, niatkan karena Allah. Kayak itu kan secara hukum fikih saja ya. Yeah. Kalau secara hukum tasawuf kan perlu diteliti ini uang dari mana, dia beli makanan ini dari mana, yang menjualnya sholat tidak. Itu seperti Andre Guruta itu pasti makanan enggak sembarangan, pasti santrinya disuruh. Kayak gitu kan kita santri-santri itu ketika disuruh gurunya beli sering makanan yang penjualnya itu berkerudung minimalnya. Tutup aurat, ataupun yang sholat kalau kita tidak tahu sholat ya berkerudung, itu pasti Andre Guruta seperti itu. Nah, cuma Andre Guruta kan nggak ngomong ke orang umum, Pak, takutnya kesinggung. Nah, seperti itu. Kalau kita mau ini untuk orang umum ya udah biarkan, karena untuk orang umum seperti itu. Tadi ngasih uang karena kesempatannya, maksudnya nggak ada setiap hari, karena bisa uang segitu untuk menghidupi. Ya kan kalau untuk orang yang tidak mampu kan itu emergensi, maksudnya emergensi itu jalan terakhir, yaitu apa namanya, sesuatu yang tidak dibolehkan bisa jadi boleh ketika darurat. Nah, itu bagi orang miskin ya, kita Bapak Ibu yang mampu, yang mampu kalau merasa mampu lebih baik kasih orang miskin. Kalaupun pelit, andaikan kita seke nggak mau juga dikasih orang lain, jangan dimakan anak istri, jangan dimakan diri kita. Kasih mana? Belikan mainan anak-anak, jadi nggak dimakan. Belikan bersih perbaiki WC kah, perbaiki apa yang tidak dimakan. Gitu. Kalau bisa lebih baik kasih orang miskin, karena mereka orang miskin itu ada yang penghasilannya 10.000, ada yang 15.000 sehari, ada yang tukang beca itu Bapak Ibu. Dia kalau mampu, kalau ada yang menarik, kalau ada ya penumpang, itu pun penumpang mungkin 10.000, 5.000 kalau ada, kalau enggak ada bagaimana? Ini PR bagi kita para penguasa. Kenapa kok di negara kita banyak orang yang belum punya pekerjaan, banyak orang yang apa? Teman-teman kami di Brunei Darussalam waktu dulu kami belajar di Jawa sama di Pakistan. Menurut kata dia, katanya kami di negara kami pengangguran pun digaji. Kok bisa seperti itu? Bagaimana ceritanya? Walau kita para penguasa kita tahu sendiri. Kita yang tahu, ahlinya di situ. Bagaimana caranya supaya orang bisa kerja semua? Bagaimana supaya orang bisa pengangguran pun bisa digaji? Bagaimana? Pemimpin terdahulu Rasulullah, pemimpin Khalifah Umar. Bagaimana Khalifah siapa? Bahkan tadi mau dikisahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu secara ringkasnya saja ya, karena saking adilnya serigala sama domba makan bersama. Kenapa? Karena saking adilnya, menandakan kalau pemimpin adil itu semua tentram, bahkan hewan pun akan satu, harusnya pemangsa sama yang dimangsa itu bertikai akan dimangsa, tapi ini jadi akur. Kenapa? Karena saking adilnya pemimpin. Itu zamannya Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz junub itu mau mandi besar, maksudnya punya hadas besar, harus junub. Pas waktu itu masih dingin, musim dingin. Bukan dingin seperti kita, dingin musim dingin di daerah Arab seperti kami dulu ketika belajar di sana. Ya dingin sekali. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz didatangkan air panas, air hangat oleh parlemennya, oleh pekerjaannya ke pemerintahnya atau apa, penggawanya ataupun asistennya dibawa. Maka sebelum ditanya, ini air panas dipanaskan pakai apa? Dipanaskan pakai kayu itu,
kayu negara maksudnya. Maka saya Umar bin Abdul Aziz, enggak jadi saya. Enggak, biar saya pakai air dingin. Itu air panas, itu kayu, banyak orang yang membutuhkan, rakyatnya. Bukan hak saya itu. Wah, sebegitunya itu. Bagaimana? Biar kita tanya diri kita masing-masing, hati kecil kita yang masing-masing kita tahu. Mana yang hak kita, mana yang bukan hak. PR kita bagaimana, rakyat kita itu intinya bagaimana supaya bisa pekerjaan. Silahkan itu. Kenapa rakyat mau uang seperti itu? Karena mereka nggak punya penghasilan, mau tidak mau ambil. Maka kita para penguasa itu pikirkan mereka bagaimana rakyat kita bisa dapat pekerjaan. Nggak ada yang minta-minta di jalan bagaimana. Bukan yang minta-minta malah dihilangkan, tapi nggak ada pekerjaannya, akhirnya mencuri. Naudzubillah. Kenapa orang ada yang minta-minta? Intinya pada dasarnya, poin besarnya intinya mereka belum dapat pekerjaan. Ataupun dapat pekerjaan tapi naudzubillah gajinya mungkin tidak sesuai. Kerja seharian digaji 10.000, kerja seharian digaji 5.000. Apa tidak sesuai dengan pekerjaannya? Ada pertanyaan ini Ustaz. Sudah lewat waktunya tapi tidak apa-apa Ustaz ya. Iya, ini pertanyaan dari teman kita Nur Hadi, pendengar kita di Gorontalo. Ketika seseorang sudah masuk di instansi dengan menyogok dan sudah terdaftar sebagai pegawai, apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Apakah harus keluar atau bagaimana? Nah, jadi umpama menyogoknya itu emang hak tak, emang kualifikasinya dia. Contohnya tadi kualifikasinya pendidikan, dia pun memang bidangnya pendidikan, ataupun bukan bidang pendidikan tapi memang dia bisa menggeluti dalam seperti itu hak dia, tidak apa-apa. Tapi kalau bukan hak dia, ya udah bertobat kepada Allah, beristighfar. Kalau bisa ya udah cari pekerjaan lain. Kalau tidak bisa juga itu ya dikembalikan semuanya. Kemudian kalau kita kerjanya sesuai, maksudnya sesuai capeknya, sesuai ininya, berarti hak kita karena memang kerjanya seperti itu saja. Kalau kita ragu-ragu hati ya udah cari yang lain. Kalau cari yang lain belum ada juga, sambil beristighfar, sambil bertobat kepada Allah, sambil menunggu celah, maksudnya sambil menunggu ada pekerjaan yang layak, ya silahkan. Maksudnya di situ dulu, sambil jangan sampai ketika total sehingga mencuri, merampok, membahayakan lagi. Nah, seperti itu. Iya. Ya, Insan Mesra, menarik sekali bincang-bincang kita, pembahasan kita hari ini soal sogok atau menyuap ya. Namun sayang sekali bincang-bincang kita tidak bisa lanjutkan lagi. Kenapa? Ya karena mentok waktunya sudah Ustadz ya. Iya. Terima kasih untuk Insan Mesra yang sudah bergabung di layanan telepon kita. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di Facebook. Boleh kita. Kami closing ya? Oh boleh Ustaz. Kami closing yaitu Bapak Ibu cara memilih pemimpin, ya udah tinggal kalau mau lebih bagus lagi ya udah tengok yang mana baiknya kita tahu. Oh ya menjalankan agama maksudnya beribadah ya silahkan. Boleh pilih baik kepada diritanya, baik kepada masyarakatnya, silahkan pilih semua. Silahkan banggakan pemimpin, calon pemimpin, jangan memojokkan, mencibir, mencaci calon yang lain. Silahkan banggakan pemimpin masing-masing, calon masing-masing tanpa mencibir, tanpa memaki yang lain. Silahkan sampaikan program calon masing-masing tanpa menjelekkan yang lainnya dan seterusnya. Kemudian lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Sebelum memilih, malamnya doa kepada Allah, sholat hajat, ya Allah, saya semoga memilih dengan yang baik menurut Engkau ya Allah. Ya udah, nanti andaikan pun yang jadi Abu Jahal, andaikan yang jadi orang yang paling jahat 7 lapis langit 7 lapis bumi, ya kita terbebas daripada tanggungan. Karena kita memang niatnya Allah, sebelumnya berdoa kepada Allah, ya Allah saya pimpin, ya Allah tunjuki gerak-gerik tangan saya kepada yang baik menurut Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun ditutup matanya sebelum memilih, silahkan ya Allah tunjuki yang baik Bismillahirrahmanirrahim. Takutnya nanti kalau bawa kamu pilih mana, kenapa kamu pilih dan seterusnya. Ustadz, sebenarnya tadi sudah closing tapi ini ada pertanyaan lagi yang masuk ini, tidak apa-apa ya? Iya boleh. Iya, ini dari Bapak Agus Salim. Assalamualaikum, apa hukumnya jika wasit pilkada tahu ada pelanggaran pilkada dan dia tidak memprosesnya? Terima kasih Ustadz andalanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya yang bertanya sama yang ditanya lebih tahu yang bertanya.
Kita semua itu semua tahu mana kalau wasit Bahrain sama Indonesia kemarin, Bahrain banyak apa namanya, banyak drifting, banyak pura-pura ini, pura-pura jatuh padahal enggak, jadi pelanggaran, jadi apa. Itu wasitnya sudah memang betul salah, tapi dia membenarkan Bahrain terus. Nah, itu pokoknya itu wasit itu nanti wasit Bahrain itu nanti dapat pertanggungjawaban di akhirat. Begitu pula dalam hal-hal apapun, kalau memang tahu itu yang hak seharusnya hak, yang batil ya batil. Makanya Bapak Ibu, cari nafkah itu kan wajib. Menurut syariat itu kan kewajiban. Kalau kita memang betulnya syariat cari nafkah itu karena Allah, kita tidak akan ceroboh, kita tidak akan serakah. Kenapa orang mencuri, korupsi? Karena intinya mereka cari uang, bukan cari berkahnya, bukan cari karena Allah. Coba kalau karena Allah, oh saya ini kepala keluarga dituntut untuk menafkahi anak keluarganya, udah cari nafkah. Namanya cari nafkah sebisa dia. Oh saya hari ini dapatnya 50.000, udah kasihkan. Oh saya ini dapatnya 100.000, oh 100.000 kasihkan. Bukan setelah dapat, oh saya harus dapat 500.000 lagi, saya harus mencuri. Tidak bisa. Coba kalau orang dia cari nafkah itu karena Allah, karena kewajiban dia, ya udah pasti ya udah sedapatnya dia. Kemudian tapi kalau cari uang, siapapun itu kalau cari uang akan bisa menghalalkan yang tadinya tidak halal. Wallah alam bisawab. Seperti itu intinya. Yaitu kalau ada yang seperti itu, memang ada yang seperti itu, ya berarti wasitnya itu yang salah. Wasitnya yang salah. Cuma kalau rakyat, siapa yang bisa rakyat itu tidak bisa apa-apa. Walaupun raja, katanya rakyat itu raja, tapi tidak bisa di apa-apa rakyat itu. Yang mengerti kita para kita lah pemangku kekuasaan. Semoga kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, rakyatnya, penguasanya, pemangku kuasanya, semua parlemennya dilindungi, kemudian dikasih hidayah, diberikan amanah yang baik, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga negara kita, negeri kita, terkhusus daerah kita, kota kita tercinta, kota cinta, kota santri, kota ulama, pare-pare tercinta, semoga makmur, aman, damai, tentram, sejahtera rakyatnya, siapapun itu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Insam Serah, demikian bincang-bincang kita, dialog kita siang hari ini di acara Dialog Agama Islam. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. www.radiomesra.com